Haleluya. Puji Bapa Yahweh, Shabbat Shalom dan Sana Tova. Ya, Sana Tova bagi kita semua, kawanan kecil dan juga ini. Kita semua hari ini merayakan saudara perayaan Rosh Hashanah yang bertepatan juga kita ada di perhentian yaitu Sabat, ya. Dan kita juga baru menyelesaikan saudara puasa Daniel. Saya melihat begitu luar biasa sekali saudara, bagaimana Tuhan itu menuntun setiap kita. Amin. Saudara merasakan hal yang dahsyat selama kita berpuasa Daniel? Ya, atmosfernya juga berbeda saudara, ya. Kita bisa merasakan begitu dahsyatnya Tuhan di tengah-tengah kita. Dan hari ini saudara kita bisa berkumpul dan merayakan saudara perayaan Rosh Hashanah ini suatu yang sangat-sangat amat luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita boleh ada di tahun yang baru ini, di tahun 5784. Dan sebelum kita memasuki tahun ini, kita sudah berdoa, berpuasa bersama-sama saudara memasuki tahun ini. Karena ada rahasia-rahasia yang besar yang Tuhan akan nyatakan kepada setiap saudara dan saya yang mau sungguh-sungguh berdoa, ya, menyerahkan diri kita, merendahkan diri kita. Dan kita akan memasuki masa-masa di depan kita yang tidak gampang saudara. Itu sebabnya kenapa di tahun 578 ini bukan satu kebetulan saudara, ya. Tahun ini adalah Pei Dalet. Dalet itu angka 4, punya pengertian yaitu pintu saudara. Nah, jadi kita ada di tahun 5784 seperti seolah-olah kita ini ada sedang berdiri di depan pintu. Nah, pintu apa saudara yang Tuhan mau kita masuk ke dalamnya saudara, ya. Saya akan membacakan dulu satu ayat supaya kita semua dapat mengerti kenapa kita berkumpul pada siang hari ini. Kita merayakan Yom Teruah atau Rosh Hashanah atau hari peniupan sangkakala. Saudara, mari kita melihat terlebih dahulu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayatnya yang ke-9, saudara. Kita akan lihat dulu firman ini. Saya akan bacakan bagi saudara dalam terjemahan ILT 3. Yohanes 10 ayat yang ke-9, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan apa saudara? Padang rumput. Jadi Tuhan katakan, Yeshua HaMashiach berkata, akulah pintu. Akulah dalet itu saudara. Tuhan katakan, akulah dalet, akulah pintu. Ya, barang siapa masuk melalui aku, dikatakan melalui Yeshua HaMashiach, maka ia akan diselamatkan. Tidak cukup sampai di situ, dikatakan apa saudara? Dan mereka akan masuk lalu keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput itu berbicara pengembalaan saudara. Kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Seperti Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Di padang rumput itu berbicara sesuatu yang dahsyat saudara. Ada berkat-berkat yang secara luar biasa yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya. Nah, kita mengerti dahulu saudara bahwa dalet itu adalah pintu. Dan itu adalah Yeshua HaMashiach. Amin saudara. Nah, saya mau kasih tahu ada tiga simbol dalet. Yang pertama itu dalet, ya. Dia pintu. Yang tadi kita sudah baca ayatnya, ya. Jadi akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, Yeshua Masiah, maka dia akan selamat dan dia akan menemukan padang rumput. Jadi dalet itu ada 3 simbol ini mewakili Yeshua HaMashiach, ya. Yang pertama itu dalet, pintu. Jadi kita harus masuk melalui Yeshua HaMashiach. Makanya kalau orang menolak Yeshua, menolak Yahweh yang adalah Yeshua HaMashiach sendiri yang adalah wujud dalam Bapa, maka dia tidak akan diselamatkan dan dia tidak akan apa? Masuk ke dalam padang rumput itu, enggak bisa saudara. Lalu yang pertama dalet, ya. Yang kedua lamet. Lamet itu saudara tongkat gembala dan pengajaran.
Jadi waktu saudara masuk melalui dalet, pintu itu, maka saudara akan digembalakan dan diajarkan, saudara. Itu sebabnya kenapa kita harus masuk melalui pintu yang benar, Yeshua HaMashiach, supaya saudara apa? Dapat digembalakan dengan benar melalui pengajaran yang sesuai dengan firman Elohim. Orang kalau tidak masuk melalui pintu dalet, Yeshua HaMashiach, dia tidak akan pernah bisa menemukan yang namanya padang rumput yang hijau, saudara. Nah, jadi hal kedua pengertian daripada simbol dalet ini yaitu lamet, tongkat gembala atau pengajaran. Jadi waktu saudara masuk di dalam pintu itu, saudara sedang masuk di dalam penggembalaan dan pengajaran dari Yeshua HaMashiach sendiri, bukan dari manusia, saudara. Makanya kita mendapatkan begitu banyak pewahyuan-pewahyuan, saudara, karena apa? Yeshua sendiri yang menyatakan kepada saudara dan saya lewat tongkat gembala. Jadi lamet itu berbicara, saudara, tongkat gembala atau pengajaran. Ketika saudara masuk melalui pintu itu, maka saudara akan digembalakan oleh Yeshua HaMashiach sendiri. Amin. Lewat apa? Lewat ajaran, firman, Torah Tuhan. Supaya saudara menemukan padang rumput yang hijau. Siapa yang mau digembalakan oleh Tuhan? Yeshua HaMashiach adalah gembala. Ya, sekalipun mungkin dia percayakan seseorang untuk mengkoordinir saudara, tetapi sesungguhnya gembala kita itu hanya satu, Bapak Ibu. Karena melalui dialah kita akan menemukan padang rumput yang hijau itu. Makanya ketika kita masuk dalam pintu itu, saudara, kita sedang digembalakan dengan pengajaran firman yang murni dari Yeshua HaMashiach. Banyak orang nggak bisa masuk di pintu ini, saudara. Sehingga akibatnya, saudara, pengajaran itu tidak bisa murni lagi. Karena terlalu banyak kompromi, pada akhirnya kompromi dengan mamon, dengan uang, dengan dosa, dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur kita masuk di pintu yang benar. Makanya di dalam 5784 ini, kita harus memasuki tahun 5784 ini dengan sikap hati yang benar, supaya saudara dapat digembalakan dengan tongkat gembala dan pengajaran yaitu firman, untuk saudara bisa menemukan padang rumput yang hijau. Haleluya, berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan pernah berkata begini, aku mengenal domba-dombaku. Nanti kalau saudara baca di Yohanes 10 ayat 14 ya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Tuhan itu tahu, saudara, siapa domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengenal dia. Kenapa? Karena para domba itu akan mengenal suara dari gembala. Domba itu bisa mendengar suara gembala. Jadi kalau kita, saudara, digembalakan oleh Yeshua HaMashiach, kira-kira saudara bisa dengar enggak suara Yeshua HaMashiach ketika dia menuntun kita dengan tongkat gembala? Bisa. Nah, kenapa di akhir zaman banyak orang tidak bisa mendengar, saudara? Karena mereka tidak masuk di dalam ajaran firman, digembalakan langsung oleh Yeshua HaMashiach melalui pintu itu. Mereka tidak mau masuk di pintu yang sesak itu, saudara. Itu berbicara kesukaran, penderitaan, penyalipan daging, kematian secara daging, saudara, dan hidup di dalam roh. Itu masalahnya. Kalau pengajaran atau gereja, saudara, tidak mau berbicara tentang salib, tentang kematian secara daging, tentang dosa dan penghakiman, lalu tentang akhir zaman, gereja hanya berputar-putar di soal materi, berkat jasmani, kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya, maka gereja tidak akan bisa masuk di pintu itu. Tidak dapat digembalakan oleh Sang Gembala Agung Yeshua. Akibatnya apa, saudara? Yang mereka dengar bukan suara Yeshua, tapi Yesus-Yesus yang lain, Yeshua-Yeshua yang lain. Itu firman Tuhan katakan. Ya, saya tidak katakan Yeshua yang lain, karena Yeshua hanya satu. Amin. Makanya saya katakan Yesus-Yesus yang lain, karena Yeshua hanya satu. Nah, kalau orang tidak masuk melalui pintu ini, saudara, yang mereka dengar itu dengar Yesus-Yesus yang lain, bukan Yeshua, bukan suara daripada Yeshua.
Ya, lalu yang ketiga simbol daripada dalet ini, kalau yang pertama tadi itu pintu ya, dalet. Lalu yang kedua lamet, tongkat gembala atau pengajaran. Nah, yang ketiga saudara, ini adalah taf. Ini lambang atau simbol dalet, itu juga taf. Saya tidak bikin PowerPoint-nya karena waktunya tidak cukup saudara ya. Tapi taf itu gambarannya seperti gambar paku begitu. Salib. Jadi itu salib. Taf itu berbicara salib atau perjanjian. Jadi waktu saudara masuk di dalam pintu itu, saudara sedang dibawa ke dalam jalan kesengsaraan, ke dalam jalan penderitaan. Makanya orang yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh itu memang dia menderita, saudara. Dia memang menderita karena salah satu pengertian daripada simbol dalet ini itu adalah taf. Makanya simbol taf itu yang ditandai di kitab Yeskiel. Orang-orang yang akan ditandai oleh Tuhan, mereka jumlah yang akan diselamatkan. Tapi mereka akan masuk di dalam jalan kesengsaraan, yaitu jalan penderitaan salib, saudara. Itulah makna daripada dalet. Jadi selain saudara masuk melalui pintu yang sesak, saudara akan digembalakan dengan tongkat gembala dan pengajaran. Tapi saudara juga dikatakan harus melalui jalan salib. Dan taf itu juga punya pengertian, saudara, perjanjian. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 9 ayat 15, Yesua HaMasiah itu menjadi pengantara dari perjanjian baru, supaya kita semua mendapatkan warisan yang kekal. Itu yang dikatakan taf. Jadi kalau Yesua HaMasiah tidak menjadi perantara, saudara, kita tidak akan bisa menerima warisan yang kekal dari Elohim. Itu sebabnya dia harus mati, saudara, sebagai domba, anak domba Elohim, supaya kita mendapatkan warisan daripada Bapa Yahweh yang kudus. Itulah pengertian daripada taf. Jadi saudara dibawa di jalan salib, saudara dibawa di dalam jalan perjanjian, diikatkan dengan satu perjanjian kekal, saudara. Ini luar biasa. Waktu Sabtu yang lalu saya sampaikan tentang harta kesayangan, betul? Saudara mungkin masih ingat firman-Nya dalam Keluaran 19 ayat 4. Dikatakan saudara di situ, ini berbicara taf. Jadi kita dibawa masuk ke dalam satu perjanjian bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan saudara dalam Keluaran 19 ayat 4 itu, Tuhan akan apa? Mengangkat kita di atas sayap burung nasar atau Raja Wali, ya saudara. Dan dia akan membuat kita datang. Nah, lalu saudara lihat Keluaran 19 ayat 5, saya tidak ulangi lagi yang khotbah kemarin ya. Tapi saya hanya review sedikit, saudara. Dan di ayat 5, Keluaran 19 dikatakan, jika kalian benar-benar mendengarkan apa? Suaraku, dan kalian menjaga, saudara dan saya menjaga perjanjian, itulah taf. Kalau kita dengar syama, kalau kita pegang perjanjian syamar, maka dikatakan apa? Maka engkau akan menjadi apa? Harta kesayangan. Jadi pengertian yang ketiga dari dalet, saudara diikat dengan satu sumpah, perjanjian kekal. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan, mentaati, memegang perjanjianku, maka engkau akan jadi harta kesayangan Tuhan. Itulah taf, itulah dalet, saudara. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara dan saya ini diikat dalam satu sumpah perjanjian. Luar biasa Tuhan itu. Dia bawa kita masuk pintu yang sukar, lalu dia gembalakan kita dengan tongkat gembala, lalu dia kasih kita firman ajaran, lalu dia ikat kita dengan satu sumpah perjanjian. Dia katakan, kalau kamu sungguh-sungguh dengar, kalau kamu sungguh-sungguh pegang perjanjianku, maka engkau akan jadi harta kesayanganku. Bahkan di ayat 6 Keluaran 19 dikatakan, kamu akan jadi kerajaan imam bagiku sampai selama-lamanya. Kalau presiden memerintah berapa tahun, saudara? 4 tahun, 5 tahun? Kalau dia bisa 2 periode, 10 tahun. Tapi perjanjian yang Tuhan ikat dengan saudara dan saya yang mau masuk melalui pintu itu perjanjian kekal.
Saudara tahu, ini saya singgung sedikit, tidak ada dalam khotbah sebenarnya. Tuhan itu mengikat satu perjanjian kekal dengan Daud, namanya perjanjian garam. Tuhan mengikat perjanjian garam. Garam itu bersifat kayak apa ya, kalau kita kasih garam itu kan ikan garam jadi apa? Awet, tahan lama. Nah, Daud itu diikat oleh Tuhan dengan satu perjanjian garam yang menyatakan satu perjanjian kekal sampai selama-lamanya, bahwa keturunanmu akan duduk di tahta dan memerintah. Bukankah kita juga adalah keturunan daripada Abraham dan Daud? Amin Bapak Ibu. Maka kita berhak menerima janji itu. Dan Yesua sudah mati, maka kita diikat dalam satu perjanjian ini dengan meterai, yaitu darah anak domba Elohim. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya mari masuk saudara dalam pintu ini. Amin. 578 ini adalah pintu di mana kita harus masuk, supaya kita digembalakan, supaya kita diberikan ajaran oleh Yesua Mesias, supaya kita diikat dalam satu perjanjian yang kekal, bahwa saudara dan saya akan jadi harta kesayangan, imamat yang rajani. Oke, kita akan lihat satu ayat di dalam Lukas 13 ayat 24. Sekarang kita akan masuk ke intinya saudara ya. Lukas 13 ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang dapat didengar ya. Lukas 13 ayat 24. 3, 2, 1. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Tuhan bilang apa? Berjuang. Kenapa harus ada kata berjuang Bapak Ibu? Coba kita pikirkan sejenak. Kenapa kita harus berjuang kata Tuhan? Karena ternyata banyak orang yang berusaha masuk tidak bisa masuk Bapak Ibu. Makanya saudara, pintu ini pintu yang sangat sesak. Kita harus berjuang, firman Tuhan katakan. Berjuang melalui pintu yang sesak itu. Nah, saya lihat kata asli berjuang di sini saudara. Dia pakai kata agonisomai. Agonisomai. Ya, agonisomai itu begini. Penderitaan yang mendalam. Ya, agonisomai itu penderitaan yang dalam, kesakitan, perjuangan dengan susah payah. Berarti nggak main-main ternyata mau masuk pintu Dalet ini. Amin. Maka Tuhan harus katakan berjuang. Ini adalah satu pintu yang dikatakan kamu akan menderita dalam satu penderitaan yang dalam, kesakitan, perjuangan yang susah payah Bapak Ibu. Maka Tuhan itu harus berkata, berjuanglah. Amin. Saya mau katakan juga di hari raya Rosasana ini, berjuang melalui pintu yang sesak itu. Sama-sama saudara, salam kiri dan kanan. Katakan, mari berjuang melalui pintu yang sesak itu. Amin. Bapak Ibu yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, katakan saudara, mari berjuang masuk dalam pintu itu yang sesak. Karena banyak orang akan mau berusaha masuk, mereka tidak bisa Bapak Ibu. Makanya dikatakan berjuang di sini adalah kita akan mengalami penderitaan yang mendalam. Tadi malam kita sudah bahas di dalam doa penutupan puasa Daniel ya. Bagaimana Tuhan melatih manusia roh kita, supaya ketika nanti kita ada di masa-masa yang sulit, saudara dan saya itu sudah memiliki yang namanya stamina roh, ketahanan secara roh, sehingga kita bisa tahan dalam penderitaan, kesakitan, dan juga kita akan menghadapi perjuangan yang susah payah. Saudara nggak akan bisa jual beli, saudara nggak bisa makan satu hari, biasa kita 3 kali 2 kali. Nah, di dalam itu saudara, kita harus berjuang, karena banyak orang berusaha masuk, tapi mereka tidak akan menemukannya saudara. Nah, agonisomai ini juga adalah bertanding, bertarung melawan musuh. Wow, ini pengertiannya dahsyat. Berjuang itu artinya bertanding melawan musuh. Saudara, iblis itu juga dia tidak tinggal diam Bapak Ibu. Dia berusaha membuat anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu terjatuh saudara.
Maka ini adalah satu pertandingan. Maka Tuhan katakan berjuang. Kenapa kita harus berjuang? Saudara, kalau dalam satu pertandingan, kenapa saudara harus berjuang? Coba ada yang bisa tahu enggak? Ya? Kenapa kita semua harus berjuang? Tentunya karena ada lain juga yang berjuang. Kalau sendiri ya santai saja. Itu masalahnya. Makanya dikatakan berjuang di sini, bertanding melawan musuh, bersaing, melewati kesulitan-kesulitan dan bahaya, dan kita masuk ke dalam pertandingan memperebutkan mahkota kemenangan. Iblis itu tidak tinggal diam. Dia berusaha menggagalkan saudara dan saya untuk memperoleh mahkota. Makanya Tuhan katakan di kitab Wahyu kan, peganglah apa yang ada padamu, jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu. Karena ini pertandingan, karena ini agonizomai, perjuangan saudara. Maka kita harus berusaha. Bagaimana caranya saudara? Tanggalkan semua keinginan daging kita. Tanggalkan semua hawa nafsu, cinta dunia. Lepaskan semua kebanggaan kita. Dan kita hanya hidup bagi Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Amin. Coba lihat Lukas 13 ayat 23 saudara. Lukas 13 ayat 23, yang ayat di atasnya ya. Dan seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Dan dia berkata, langsung dilanjut dengan ayat 24, berjuanglah. Nah itu. Karena memang banyak orang akan berusaha, tetapi mereka apa saudara? Tidak berhasil. Secara tidak langsung Tuhan mau bilang apa saudara? Tidak banyak yang bisa diselamatkan. Maka kita harus berjuang Bapak Ibu, untuk menanggalkan kedagingan kita, untuk hidup bagi Tuhan, supaya saudara dan saya itu mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Nah ini kita akan masuk pintunya saudara. Oke. Jadi saudara mau berjuang? Amin. Siapa yang mau berjuang? Kita semua berjuang. Bapak Ibu yang di Zoom, yang di YouTube, mau berjuang? Katakan, saya mau berjuang bagi kerajaan Elohim. Jangan berjuang hanya untuk mendapatkan harta kekayaan. Jangan hanya berjuang untuk mendapatkan jabatan, saudara. Jangan hanya berjuang untuk mendapatkan cinta seseorang, ya. Tapi mari berjuang untuk masuk ke dalam pintu itu, mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan telah janjikan. Oke, karena ini ada pengurapan dan perjamuan, saya tidak akan terlalu lama-lama, saudara ya. Sekarang kita akan lihat, saudara, apa yang Tuhan nyatakan tentang 5784 ini. Pintu apa saja yang Tuhan buka kepada saya tentang yang akan kita masuk setelah perayaan Rosasana ini, saudara akan memasuki ini. Oke, yang pertama saudara, kita lihat Yohanes 12 ayat yang ke-35. Yohanes 12 ayat yang ke-35. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ini pintu pertama yang Tuhan katakan, yang Tuhan buka bagi kita ya. Yohanes 12 ayat 35, 3, 2, 1. Maka Yesus berkata kepada mereka, hanya beberapa saat lagi terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi kamu memiliki terang itu, supaya kegelapan tidak akan menguasai kamu. Dan siapa yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Nah Tuhan katakan apa saudara? Hanya beberapa saat saja. Berarti lama atau cepat saudara? Hanya beberapa saat berarti tinggal sedikit waktu lagi. Dikatakan apa? Terang itu ada bersamamu. Saudara, saya mau katakan, dunia ini akan masuk di dalam fase yang dikatakan kegelapan, masa-masa yang gelap. Tahun 2017 kalau tidak salah itu yang saya pernah share saudara, di dalam Tuhan kasih yang mimpi itu, ada saya berada di tempat yang sangat gelap saudara. Lalu ada tangan yang besar sekali saudara, dan ada suara berkata lari ke arah, ada cahaya terang, hanya sedikit terangnya saudara. Saya berlari ke arah terang itu. Ternyata terang itu ada tangan yang besar di bawah, yang terang itu di bawah daripada tangan yang besar itu.
Lalu suara itu berkata, itulah tangan Tuhan, ya, terang Tuhan. Karena dunia ini segera akan diserahkan, saudara, kepada kerajaan kegelapan. Maka Tuhan katakan apa? Berjalanlah selagi kamu memiliki terang itu. Satu ketika, saudara, semua dunia ini akan diserahkan kepada kuasa kegelapan, yaitu anti-Hamasia. Dan orang, ini pintu yang sedikit yang Tuhan buka. Nah, mari kita akan melihat artinya. 5784 perayaan Rosasana, ya. Kalau 4 saudara sudah tahu itu pintu. Sekarang hal yang pertama, pintu apa? Tadi kita sudah baca yang dikatakan hanya beberapa saat lagi terang itu bersamamu. Angka 5, ternyata saya baru tahu juga, saudara. Waktu saya melihat pengertian angka 5 itu. 5 itu berbicara grace. Sama-sama katakan grace. Anugerah. Jadi saudara perhatikan ini tahun 5784, ya. 4 di ujungnya itu sudah tahu. Itu pintu. Lalu saudara lihat yang paling depan, 5, angka 5. Angka 5 itu berbicara grace, anugerah. Nah, waktu saya lihat angka 5 ini, langsung Tuhan kasih ayat ini, saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 35 tadi. Bahwa pintu anugerah itu tinggal sedikit lagi akan tertutup. Maka ketika pintu itu ditutup, saudara, masa anugerah selesai. Maka kita seperti perayaan Rosasana harus berlari segera masuk ke dalam pintu anugerah itu. Jangan sampai ada yang ketinggalan, Bapak Ibu. Amin. Saudara mau berlari? Ya, ini pintu anugerah. 5 itu adalah anugerah. Jadi pintu ini cuma terbuka sesaat seperti perayaan Rosasana yang dirayakan orang Israel zaman dahulu ketika bait suci itu masih ada. Nah, jadi saudara, Tuhan katakan pintu anugerah, anugerahku itu sebentar lagi akan tertutup. Maka Tuhan katakan, persiapkan dirimu, persiapkan orang-orang yang bersama-sama dengan engkau, persiapkan seluruh kawanan kecil untuk masuk dalam pintu anugerah itu. Dan Tuhan katakan, jangan berlambat-lambat. Kamu ingat apa yang dialami oleh istri daripada Lot. Dia dapat pintu anugerah, mercy, dia dapat pengampunan, dia dapat saudara anugerah untuk diluputkan. Tetapi dia berlambat-lambat. Akhirnya apa, saudara? Jadi tiang garam. Jadi pintu pertama, saudara, angka 5. Kita akan segera memasuki atau mengakhiri pintu anugerah ini. Begitu saudara masuk di 5784, saudara lihat pintu ini akan ditutup. Tidak ada lagi kesempatan, saudara, untuk orang bisa bertobat. Kalau sudah di masa zaman anti-Hamasia, orang terima tanda semua. Nggak ada lagi kesempatan orang bertobat. Firman Tuhan mencatat, sekalipun sudah ada tulah murka, saudara, cawan, ya, sudah ada sangkakala meterai, orang tidak bisa bertobat. Baca Wahyu 16. Kenapa? Karena pintu anugerah yang sudah tertutup. Maka dunia ini akan diserahkan kepada kuasa kegelapan. Satu ayat lagi, mari sama-sama baca Ibrani 10 ayat 37. Ibrani 10 ayat 37. Sama-sama kita baca versi ILT 3. 3, 2, 1. Sebab tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang akan segera tiba dan tidak akan apa? Menunda. Jadi makanya pintunya akan segera ditutup. Saudara ingat peristiwa gadis bijaksana dan gadis bodoh? Waktu mereka tertidur menanti pengantin pria, sama-sama tertidur, saudara. Ketika pengantin pria datang, maka saudara, mempelai wanita ini yang 10 gadis, mereka sama-sama bangun. Tapi ternyata yang wanita, gadis bodoh, dia tidak menyiapkan cadangan minyak. Lalu gadis bijaksana masuk bersama mempelai pria melalui pintu. Saudara baca ayat itu, ya. Dia masuk di dalam pintu itu, lalu pintu apa? Ditutup. Nah, jadi waktu gadis bodoh pergi membeli minyak, terlambat dia, saudara, masuk di pintu itu. Pintu sudah ditutup, yang 5 gadis bijaksana sudah masuk, mempelai pria sudah masuk, lalu akhirnya mereka ketok pintu itu. Dan suara di pintu itu katakan, kamu siapa? Kami tidak mengenal engkau, enyahlah engkau.
Jadi Bapak Ibu perhatikan angka 5. Tuhan itu selalu berbicara dengan angka. 5 itu anugerah. Masa anugerah itu masih ada sampai hari ini. Jadi mari bertobat sungguh-sungguh. Mari saudara hidup bagi Tuhan. Jangan lagi main-main dengan dosa. Jangan lagi main-main dengan apa yang saudara sedang jalani hari ini. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Betul, Tuhan itu adalah Maha Kasih. Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya. Tapi seringkali orang lupa, Tuhan itu juga adalah api yang menghanguskan. Dia juga adalah hakim. Jadi jangan bermain-main dengan Tuhan, saudara. Pintu anugerah ini sedang dibuka. Mari cepat berlari. Jangan menjadi gadis yang bodoh. Mari menjadi gadis yang bijaksana. Supaya kita masuk melalui pintu ini. Ketika pintu ini ditutup, selesai, saudara. Pintu anugerahnya akan tertutup. Berarti jumlah yang sudah dimeteraikan sudah genap. Tidak ada lagi, saudara, kesempatan. Jadi saya mau katakan, selama masih ada anugerah, kesempatan di 5784 ini, mari bertobat sungguh-sungguh. Mari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lagi bermain-main, saudara, dengan Tuhan. Jangan lagi bermain-main dengan dosa dan kedagingan kita. Amin, saudara. Siapa yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saudara, di perayaan ini kita harus bikin satu komitmen di hadapan Tuhan. Karena ini tahun baru, saudara harus punya satu komitmen yang baru. Bahwa Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih lagi, seperti lagu tadi. Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau lebih lagi. Supaya ketika pintu anugerah itu tertutup, saya sudah ada di dalamnya. Jangan menjadi seperti gadis bodoh. Pintu sudah tertutup, mereka masih di luar. Tapi kita mau jadi gadis bijaksana. Ketika pintu anugerah tertutup, kita sudah masuk ke dalam bait sucinya Tuhan. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi itulah pintu yang pertama, pintu anugerah akan segera tertutup. Sama-sama katakan, pintu anugerah akan segera tertutup. Saya mau berlari masuk ke dalamnya. Haleluya. Itu adalah doa dan iman kita, saudara. Mari berlari. Mari berlari, jangan berlambat-lambat, saudara. Jangan menunda-nunda pertobatan. Jangan menunda-nunda apa yang akan engkau lakukan, firman Tuhan. Jangan ditunda, saudara. Apa yang engkau nasarkan, apa yang engkau sudah dengar, maka lakukan. Jangan menunda-nunda. Coba kiri kanan, salam lagi, katakan, jangan menunda-nunda mentaati firman Tuhan. Haleluya. Pintu anugerah akan segera ditutup, Bapak Ibu. Oke, pintu yang kedua, mari kita lihat 5784 itu 5 itu kan anugerah. Sekarang 7. Apa itu 7, saudara? 7 itu adalah angka sempurna. Kalau saudara yang belajar musik, tidak ada 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Satu lagi titik atas. Betul? Nggak ada 8. 8 itu balik lagi. 1, nanti saya akan singgung. Nah, jadi pintu kedua yang Tuhan buka bagi kita. Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita masuk di dalam pintu yang sesak itu, dalet tadi, kita dimasuk dalam perjanjian penggembalaan oleh Tuhan, dibawa ke padang rumput yang hijau, maka kita akan masuk ke dalam pintu kesempurnaan. Sama-sama katakan, pintu kesempurnaan. Luar biasa. Saudara, bisa nggak manusia sempurna? Kan selalu orang bilang, kita masih manusia, Pak, kita nggak sempurna. Sekarang saya tanya sama saudara, bisa tidak manusia sempurna? Kalau masuk pintu dalet, pasti sempurna. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya banyak orang nggak mau, saudara, nggak mau disempurnakan, karena tidak mau masuk pintu yang sesak. Ketika dikasih tahu kebenaran, ngeyel. Kalau orang Jawa bilang, orang Jakarta bilang ngeyel, ya. Jadi nggak mau apa ya, nggak mau tahu gitu. Dikasih tahu kebenaran, punya kebenaran sendiri. Makanya orang-orang kayak gini, firman Tuhan katakan mereka orang-orang yang bebal, tidak bisa dikasih tahu, ngeyel, saudara ya. Tapi Tuhan katakan pintu 7 itu adalah pintu kesempurnaan. Kalau engkau masuk melalui dalet, perhatikan saudara, engkau akan digembalakan oleh Yeshua HaMashiach. Engkau pasti disempurnakan oleh Tuhan. Ya, coba lihat Matius 5 ayat 48.
Ya kalau manusia tidak bisa sempurna, nggak mungkin ada ayat ini, saudara. Nggak mungkin ada ayat ini. Coba lihat. Matius 5 ayat 48, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau manusia nggak bisa sempurna, tidak mungkin Tuhan tulis ayat ini, betul? Maka di situ ada kalimat perintah. Hendaklah kamu bukan mudah-mudahan kamu sempurna, bukan. Nggak ada yang mengatakan mudah-mudahan atau insya Allah. Nah, nggak ada, saudara. Mudah-mudahan, nggak ada. Hendaklah. Hendaklah itu kalimat apa, saudara? Perintah. Jadi Tuhan mau saudara dan saya makanya harus masuk melalui pintu dalet kesukaran. Pelihara Sabat. Aduh, nggak enak ya. Biasanya jalan-jalan hari Sabtu dengan keluarga. Aduh, harus makan makanan kosher. Biasanya saudara sate. Biasanya kecap, saudara. Aduh. Kemarin Pak Martin ya, pas puasa Daniel, statusnya ada di pesta, akhirnya makan kerupuk, saudara, dan sayur. Ya Pak Martin ya. Nah itulah pintu yang sesak, saudara. Nggak enak memang. Tapi Tuhan bilang kamu harus sempurna. Hendaklah kamu sempurna. Nah itu, saudara. Jadi kira-kira menurut saudara, manusia bisa enggak sempurna? Bisa, yang penting taat. Di Ibrani 5, Yesua memberi contoh. Dia taat kepada Bapa, dia menderita, maka dia dikatakan disempurnakan dalam wujud kemanusiaannya. Dan dia menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang. Saudara mau sempurna? Mungkin orang yang bilang begini, aduh Pak, mustahil itu Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita percaya dan taat. Amin. Amin, saudara. Sama-sama katakan, saya mau sempurna. Masuk pintu itu, saudara. Ya. Relakan hidup kita. Banyak hal yang harus kita tinggalkan. Puasa Daniel memang kemarin memberikan pelajaran yang luar biasa. Justru di saat-saat puasa, tawaran-tawaran begitu banyak, saudara. Kalau tidak ada puasa, biasanya kurang tawaran. Kalau ada puasa, iblis tahu saja, saudara ya. Ya, iblis tahu Tuhan Yesus lapar di padang gurun, makanya dia bilang, coba ubah ini batu jadi roti. Karena dia tahu Yesus lagi puasa, sama. Dia tahu Bapak Ibu lagi puasa, Daniel. Maka cobaan datang, ya. Ada pesta, ada ini, tawaran ini dan itu. Nah, jadi untuk masuk di pintu kesempurnaan ini, saudara, maka kita harus masuk melalui kesesakan, penderitaan. Lalu kita akan lihat lagi Daniel 3 ayat 19. Ini poin yang kedua, pintu kesempurnaan ya. Daniel 3 ayat 19. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Daniel 3 ayat 19. Haleluya, haleluya. Maka Nebukadnezar dipenuhi kemurkaan dan raut mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia berkata dan memerintahkan untuk memanaskan perapian 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saya tanya saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, ini manusia apa malaikat? Manusia. Coba saudara pegang api, panas enggak saudara? Panas. Apalagi 7 kali lipat. Ya, saudara saja kita kemarin yang sempat di kebun ya, bakar-bakar itu dekat saja begini dengan api, panas saudara. Apalagi 7 kali lipat, nggak kebayang lagi kalau api neraka saudara. 7 kali lipat, seorang yang daging masuk ke sana tidak terbakar. Ajaib enggak saudara? Ajaib. Karena apa? Karena ada Yesua di sana bersama dengan mereka. Jadi saudara, sekalipun daging kita ini lemah, kalau kita mau masuk dalam pintu yang sesak, karena di sini saudara 7 itu berbicara kesempurnaan. Sadrak, Mesak, Abednego masuk di api yang dipanaskan 7 kali lipat. Itu artinya mereka masuk dalam dapur api kesengsaraan untuk disempurnakan. Kalau nggak sempurna saudara, waduh, masuk di perapian terbakar nggak saudara? Kenapa mereka tidak terbakar? Halo? Karena ada Tuhan di sana. Dan mereka mau masuk di dalam dapur api.
tujuh kali lebih panas apinya. Betul? Nah, jadi Tuhan katakan begini. Yang kedua itu adalah pintu kesempurnaan. Kalau saudara mau sempurna, maka saudara harus masuk ke dalam dapur api pemurnian. Itulah 1 kali 7 masa. Itulah masa anti Hamasia. Siapa yang siap, saudara? Mau sempurna? Siap masuk seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saudara? Tapi ada, saudara, ternyata ayatnya saya belum taruh di sini. Saya ingat kalau nggak ada salah di Yesaya ya. Itu ada sampai dibikin lagu. Kita akan berjalan melalui api, tapi tidak terbakar, saudara. Kita akan berjalan melalui sungai-sungai, tapi tidak akan hanyut. Jadi saudara, sekalipun kita masuk di dalam dapur api peleburan 1 kali 7 masa, dengar baik-baik, saudara tidak akan terbakar. Malah engkau akan dimurnikan menjadi sempurna. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, kalau orang selalu bilang, Pak, masih manusia tidak sempurna. Bukan sebenarnya dia tidak bisa sempurna, dia sendiri yang tidak mau. Saudara dengar baik-baik, sempurna itu bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Betul? Jadi Tuhan tidak tanya begini, kamu bisa sempurna enggak? Enggak. Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu sempurna. Artinya itu sebenarnya tergantung kita, saudara. Saudara mau sempurna? Ya, tergantung kita. Tuhan tidak bilang, kira-kira bisa enggak Pak Anto sempurna? Tuhan cuma tanya, mau enggak? Kalau orang, coba perhatikan Yesua. Kalau orang sakit, saudara, kira-kira Tuhan tahu enggak dia sakit apa? Tahu toh? Tahu. Tapi Tuhan bilang begini, maukah engkau Kenapa Tuhan tanya orang sakit justru tahu-taunya sakit? Ya di mana ada orang sakit yang tidak mau sembuh, saudara. Tapi Tuhan mau kita ucapkan pernyataan iman. Jadi jangan selalu bilang, maaf ya, saya belum sempurna. Nah, demikian apa yang kau perhitungkan dalam hatimu, Amsal katakan, demikianlah engkau. Loh, saya Pak susah Pak orangnya, saya nggak bisa berubah, sudah dari sononya, dari sananya sudah begitu. Ya begitulah akhirnya. Nggak bisa Pak, kita sudah terbiasa dengan keadaan begini. Kalau acara ini kita harus pesta besar-besar, sudah begitu dari sana, nggak bisa dirubah Pak. Nah berarti kamu tidak mau. Makanya Tuhan tanya, mau nggak sempurna? Supaya orang itu apa? Ucapkan, mau. Jadi Tuhan tanya hari ini, mau nggak Bapak Ibu sempurna? Sama-sama, kurang keras ini. Yang di YouTube, di Zoom, boleh ketik saudara ya. Mau nggak saudara dan saya sempurna? Haleluya. Biarlah Tuhan mendengar pernyataan iman saudara semua. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Jadi ternyata mau masuk dalam kesempurnaan, pintu sempurna. 5, 7, 8, 4. 5 anugerah, 7 itu sempurna. Jadi memang Tuhan mau bikin gerejanya sempurna Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain untuk mencapai kesempurnaan selain kita masuk dalam dapur peleburan. Makanya saya sekarang semakin mengerti kenapa rapture itu Tuhan taruh di belakang, saudara. Untuk menguji kita masuk dalam pintu ini. Supaya saudara dan saya ya ampun saudara, ada orang yang langsung bilang kita akan rapture sebelum masa itu. Sempurna enggak saudara? Orang sempurna, orang yang tidak sempurna, mohon maaf saya mesti bilang, orang yang tidak sempurna tidak akan rapture saudara. Yang di rapture itu siapa? Nah dia sudah sempurna belum di bumi waktu dia di rapture? Sempurna, makanya dia diangkat. Bukan nanti saudara sudah di surga baru saudara disempurnakan, tidak. Kalau nanti kita di surga baru disempurnakan, maka ayat dalam Matius 5 tadi tidak berlaku, saudara. Berarti kita bisa tidak sempurna di dunia? Bisa. Asal kita mau. Dan orang yang sempurna, merekalah yang akan di rapture. Haleluya. Maka Tuhan taruh rapture-nya di belakang. Kita harus masuk masa 1 kali 7 masa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego supaya kita sempurna. Jadi walaupun kita masuk dalam api, saudara tidak akan terbakar. Walaupun saudara berjalan melalui sungai, saudara tidak akan hanyut. Amin, saudara. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Oke, itulah pintu kedua, saudara. Pintu kedua yang akan kita masuk adalah pintu kesempurnaan. Saudara siap disempurnakan?
Jangan cuma jadi lagu saja. Jadi, ku mau sepertimu Yeshua, disempurnakan selalu. Tapi suruh ikut sahabat enggak mau. Suruh masuk pintu yang sempit itu enggak mau. Suruh makan makanan yang kosher, yang tidak Tuhan larang. Tidak mau juga, saudara. Suruh merayakan 7 hari raya. Lebih suka perayaan-perayaan yang dunia. Tapi nyanyinya, saudara, ku mau sepertimu Yeshua. Tuhan bilang, waduh luar biasa nih anak ini. Mau disuruh sempurna, mau sempurna, tapi tidak mau mentaati. Nah itu dia, permasalahannya ada di diri saudara dan saya. Mari saudara, kita terobos masuk pintu kesempurnaan. Amin. Saudara dan saya bisa disempurnakan kalau kita mau. Maka Tuhan akan izinkan masa kesukaran ini kita hadapi, supaya saudara dan saya disempurnakan. Maka lagu ini akan terjadi. Kita akan disempurnakan sama seperti Yeshua. Jangan cuma mau yang enak saja, hidup enak-enak. Tahu-tahu sebelum masa itu sudah diangkat. Padahal belum sempurna. Tidak mungkin, saudara. Gereja harus sempurna, baru dia akan diangkat. Makanya harus melalui dapur peleburan itu. Haleluya. Yang terakhir, pintu yang ketiga yang akan kita masuki, saudara. 5, 7, 8, 4. 4-nya pintu, 5-nya apa? Hafal. Ada yang hafal? 4-nya pintu, 5 itu apa? Grace, anugerah. 7 itu kesempurnaan. Sekarang 8. Apa itu 8, saudara? 8 itu berbicara new beginning, permulaan baru. Sama-sama katakan, permulaan baru. Jadi biasanya cuma sampai 7. Setelah itu masuk lagi berikut, tidak 7. 8 itu sudah 1. Makanya 8 itu 1, permulaan baru. Dan yang lebih dahsyat lagi, 8 itu 7 kan angkanya Tuhan. Ya. 8 itu berbicara Yeshua. Permulaan baru, new beginning. Nah, jadi pintu apa yang Tuhan akan buka kepada saudara dan saya? Mari lihat Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Pintu apakah pintu yang ketiga ini yang akan kita masuk setelah kita disempurnakan? Lalu apa, saudara? Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Janganlah mengingat hal-hal yang dahulu, ataupun memperhatikan hal-hal yang lama. Lihatlah, aku akan melakukan hal-hal yang baru. Sekarang akan tumbuh. Tidakkah kamu akan mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Lalu Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Yesaya 65 ayat 17, 3, 2, 1. Sebab itu, lihatlah, aku menciptakan langit baru dan bumi baru, dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Saudara, perhatikan. 8 itu berbicara new beginning, permulaan baru. Amin. Saudara mau masuk di permulaan yang baru? Itulah langit baru, bumi baru. Setelah saudara dan saya disempurnakan, maka kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan di mana Yeshua akan memerintah. Itulah angka 8, permulaan baru. Semua yang ada di dalam dunia ini yang kita tahu akan berlalu, Bapak Ibu. Amin. Dan Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Siap enggak memasuki yang baru? Amin. Kerajaan 1000 tahun di depan kita, saudara. Itu permulaan yang baru. Karena segala sesuatu akan di reset kembali, bukan seperti agenda mereka. Mereka tahu permulaan baru, maka mereka harus reset semua. Itu agenda mereka, Bapak Ibu. The Great Reset. Mereka akan reset, saudara, itu awal. Mereka tahu Tuhan juga punya agenda itu di dalam kerajaan 1000 tahun. Makanya 8 di tahun 578 ini, saudara, siap-siap. Setelah kita disempurnakan, dibawa, lalu kita akan masuk ke dalam satu permulaan baru, di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan
1000 tahun. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, yang bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun siapa? Mereka yang melalui pintu kesesakan itu. Satu ayat lagi, Wahyu 21 ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat yang pertama, saya baca buat saudara. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, bersiap. Pintu anugerah akan tertutup. Lalu setelah ditutup, maka masa 1x7 masa akan dimulai. Itulah masa di mana saudara dan saya akan disempurnakan. Lalu ketika itu masa selesai, maka kita akan masuk yang namanya new beginning. Permulaan yang baru. Di mana kita akan duduk memerintah bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan ingat lagi bagaimana hidup kita di bumi yang sekarang ini, saudara. Yang mungkin dahulu, mungkin sekarang ini, saudara. Kita adalah orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia yang lain. Saudara bukan orang-orang yang terpandang. Saudara bukan orang-orang yang punya uang. Tapi ingat baik-baik, saudara. Di permulaan baru itu, saudara, tadi diikat dalam perjanjian imamat yang rajani. Saudara akan mengajar banyak orang dan duduk memerintah. Kira-kira terkenal nggak, saudara? Semua tahu. Dahsyat nggak Tuhan, saudara? Itulah permulaan baru. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu hanya ibu rumah tangga biasa. Hanya seorang yang bekerja biasa. Kayak Ibu Lili, buat kue, jual. Di kerajaan 1000 tahun, saudara, mereka yang masuk melalui pintu, mereka yang adalah imamat yang rajani, mereka akan duduk di tahta Daud dan memerintah, bahkan firman Tuhan katakan menghakimi ke-12 suku Israel. Dahsyat enggak, saudara? Itulah permulaan baru. Sekarang mungkin belum kebayang apa iya Tuhan ya, tapi itu pasti digenapi, saudara. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi siapa yang bisa masuk di 3 pintu ini? Hanya orang-orang yang mau melalui pintu kesesakan dalet tadi. Maka Tuhan katakan, berjuanglah anakku. Ya, berjuang. Kemarin Ibu Sofi juga sampaikan mimpinya ya, bahwa Tuhan katakan tentang mahkota. Harus pertahankan. Berarti harus berjuang, Bapak Ibu. Karena iblis tidak akan diam, dia akan berusaha menjatuhkan saudara, entah itu melalui orang yang terdekat, entah itu suami, istri yang belum bertobat ya, lalu anak-anak mungkin, lalu mungkin saudara-saudara kita terdekat, sahabat kita, apalagi mereka-mereka yang sudah menerima cap itu, mereka akan dipakai sebagai pijakan daripada setan untuk melemahkan saudara sehingga saudara tidak bisa masuk 3 pintu ini. Kalau sudah tidak masuk di grace yang 5 saja tertutup, tidak ada 7 dan 8. Ngeri sekali, saudara. Jadi ini adalah tahun 5784 Peidalet adalah tahun penentuan. Di tahun ini, saudara, akan menentukan saudara bisa masuk enggak di pintu itu. Amin, saudara mau? Nah, pada siang hari ini nanti saya akan mendoakan pengurapan bagi saudara ya, Bapak Ibu semua. Tetapi sebelum saya akan mendoakan, saudara, Tuhan berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir. Apa itu hujan awal dan hujan akhir? Tadi kita sudah nyanyi lagunya ya. Mari lihat Yakobus 5 ayat 7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Baru nanti kita akan baca Yoel pasal 2. Yakobus 5 ayat 7 saya baca buat saudara. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah petani, dia menanti-nantikan buah yang terbaik dari bumi, dengan bersabar atasnya sampai dia menerima hujan awal dan hujan akhir. Kemarin saya bahas di ibadah penutupan doa puasa Daniel, itu saudara, Tuhan itu mengayunkan sabit. Jadi Tuhan itu seperti petani ini juga. Dia menantikan buah yang terbaik dari saudara dan saya. Amin. Dia sabar sama kita. Sekalipun kita masih jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, Tuhan sabar supaya kita berbuah. Lalu apa, saudara? Sampai dia menerima hujan awal dan hujan akhir. Jadi hujan awal dan hujan akhir ini adalah hujan yang Tuhan berikan sebelum masa panen raya.
Saudara yang ikut Zoom tadi malam pasti mengerti. Panen raya, saudara akan dituai oleh Tuhan. Makanya dia kasih yang lebih dahulu adalah hujan awal dan hujan akhir. Itu tujuannya apa, saudara? Untuk memampukan kita masuk di masa 1x7 masa tadi. Jadi Tuhan katakan, engkau harus berdoa untuk mengurapi umatku, untuk memasuki pintu 5, pintu 7, dan nanti terakhir ditutup dengan pintu yang ke-8. Nah, pengurapan saudara hujan awal dan hujan akhir ini, itu adalah kekuatan Ruach HaKodes yang terdahsyat di akhir zaman. Kalau di zaman nabi-nabi, Tuhan mencurahkan hujan awal. Di zaman rasul-rasul di loteng atas, Tuhan curahkan hujan akhir. Di akhir zaman, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Berarti kekuatannya 2 kali lipat. Kenapa harus 2 kali lipat? Karena Kitab Suci mencatat begini, tidak ada penganiayaan, penderitaan yang lebih dahsyat daripada masa yang akan kita masuk, dan tidak akan terjadi lagi. Kalau di zaman dahulu, nabi-nabi Tuhan kasih hujan awal karena Tuhan tahu mereka akan menderita. Betul Bapak Ibu? Ya, maka dia kasih hujan awal. Tuhan kasih hujan akhir sama rasul-rasul karena apa? Mereka akan menjadi martir. Di akhir zaman Tuhan kasih hujan awal akhir. Kenapa? Karena penderitaan kita lebih dahsyat daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya Kitab Suci mencatat, tidak pernah ada masa yang lebih sukar daripada masa itu. Jadi Tuhan harus kasih hujan awal, hujan akhir, supaya saudara dan saya kuat. Amin. Saudara siap? Ya, kita lihat satu ayat yang terakhir dan kita akan berdoa. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27. Sama-sama kita akan baca ayat ini ya Bapak Ibu. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27 sebagai ayat penutup. 3, 2, 1. Hai anak-anak Sion, bersukacita dan bergembiralah dalam Yahweh Elohimu. Sebab dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran, dan dia akan membuat hujan turun bagimu, yakni hujan awal dan hujan berikutnya pada awal musim. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan bak-bak penampungan anggur akan berlimpah dengan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pengeriap, belalang perayap, dan belalang penggundul, dan ulat pengerip, bala tentaraku yang besar yang telah aku kirim ke antaramu. Lalu kamu akan makan berlimpah dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Yahweh Elohimu yang telah melakukan dengan ajaib bersamamu. Dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selamanya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku ada di tengah-tengah Israel, dan akulah Yahweh Elohimu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selamanya. Jadi Tuhan akan curahkan hujan awal dan hujan akhir, supaya saudara, tempat penampungan kita, dikatakan tempat pengirikan, akan penuh dengan apa? Gandum, buah. Ingat, ini tujuan pengurapan ini saudara, supaya saudara berbuah-buah. Ya, gandum yang berbuah, supaya saudara penuh dengan buah-buah. Amin. Lalu yang kedua apa saudara? Dan minyak. Itu berbicara saudara, saudara akan dipenuhi dengan minyak seperti 5 gadis bijaksana. Penuh dengan minyak. Gandum berbuah, tambah lagi minyak. Pengurapan dan minyak itu juga berbicara bukan hanya pengurapan, tetapi minyak itu adalah ketahanan untuk saudara dapat memasuki masa yang sukar itu. Amin Bapak Ibu. Maka kita harus menerima pengurapan double porsi itu. Haleluya, haleluya. Jadi saudara siapkan hidupmu untuk kita menerima pengurapan itu. Amin. Siapkan minyak saudara ya. Nanti saya akan berdoa dan akan mengurapi satu persatu. Jadi inilah yang Tuhan mau saudara. Masuk melalui pintu yang sesak itu. Amin.
Dan kita akan segera masuk pintu anugerah yang akan ditutup. Lalu kita akan masuk di 1x7 masa itu, di mana saudara akan disempurnakan. Lalu kita akan masuk di permulaan yang baru atau new beginning. Kerajaan 1000 tahun sudah di depan mata kita. Haleluya, itu satu sukacita yang sangat luar biasa, saudara. Tapi di depan kita sebelum itu terjadi ada masa yang sukar. Maka Tuhan harus mengurapi saudara dan saya untuk kita bisa menerima double porsi, saudara ya. Dan supaya pengirikan, yaitu buah-buah, ya, saudara boleh menerima buah-buah, yaitu gandum yang penuh isi. Lalu minyak saudara, itu dikatakan dalam kitab Yoel tadi, akan penuh. Sehingga saudara kuat bertahan di masa yang sukar. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan.